Selamat pagi, senang sekali Kak Ayu bisa menjumpai adik-adik kembali. Mari adik-adik, kita akan menyapa Tuhan dulu lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau sekolah minggu, pimpin kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Tuhan mencintai semua ciptaannya. Tapi apa hanya kita saja yang dicintai sama Tuhan? Bagaimana dengan burung pipit di sana? Apa dikasih sama Tuhan? Dikasih nggak adik-adik? Wah, benar adik-adik. Burung pipit pun dikasih sama Tuhan. Bagaimana dengan bunga bakung di pada sana? Apa dikasih sama Tuhan? Dikasih nggak ya? Wah, benar adik-adik. Bunga bakung pun dikasih sama Tuhan. Mari adik-adik, kita pujikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya adik-adik, kasih Tuhan melebihi segalanya, tak tergantikan dan tak pernah berhenti mengalir. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, wah semuanya sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang di sini tahu orang yang mengemudikan pesawat disebut apa ya? Apa? Betul, pilot. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pilot Indonesia yang bernama Bapak Budi Suhardi. Siapa? Bapak Budi Suhardi. Pak Budi ini sudah menjadi pilot cukup lama. Pak Budi pernah jadi pilot Garuda Indonesia, pernah jadi pilot Korea Air, dan sekarang menjadi pilot Singapore Airlines. Pada tahun 1999, Pak Budi, istrinya, dan 3 orang anaknya tinggal di luar negeri, di Singapura, karena Pak Budi menjadi pilot di sana. Pak Budi ini mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk ditabung, mau rencana liburan keliling dunia. Wah, siapa yang gak suka liburan keliling dunia dengan keluarga?
Tapi adik-adik, pada suatu waktu Pak Budi dan keluarganya ini sedang makan bersama. Mereka sambil nonton TV berita tentang Indonesia. Pak Budi melihat di Indonesia, di timur-timur sana sedang ada kerusuhan. Ada banyak orang yang mengungsi ke Kupang. Mereka harus pergi dari rumahnya di timur-timur pergi ke Kupang. Loh, kenapa? Mudik? Bukan, karena sedang ada kerusuhan. Orang-orang di timur-timur yang ingin membentuk negara sendiri, bebas dari Indonesia. Mereka membentuk negara yang sekarang namanya Timor Leste. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau lepas dari Indonesia. Mereka tetap pengen menjadi warga negara Indonesia. Jadi orang-orang ini harus pergi dari timur-timur. Mereka mengungsi ke Kupang, meninggalkan rumahnya, meninggalkan barang-barang, harta bendanya. Tidak bisa semuanya dibawa. Enak tidak ya hidupnya? Pasti tidak enak. Di pengungsian di Kupang, mereka cuma tidur di tempat yang ditambal-tambal pakai kardus. Makanannya mereka cuma makan mie instan. Kalau biasanya satu orang makan 1 bungkus, ada juga yang satu orang makan 2 bungkus. Tapi orang di pengungsian di Kupang 1 bungkus untuk makan seluruh keluarga. Mana kenyang, masih lapar. Tapi mau gimana lagi? Pak Budi melihat hal itu, gimana ya kira-kira perasaannya? Betul, pasti sedih. Pak Budi melihat aku dan keluargaku makan enak di tempat yang nyaman, tapi orang sebangsaku pengungsian di Kupang hidupnya menyedihkan, kelaparan, kedinginan. Lalu apa yang dilakukan Pak Budi? Pak Budi nggak cuma asal ngomong kasihan, enggak. Pak Budi melakukan sesuatu. Pak Budi dan keluarganya akhirnya memutuskan kalau mereka membatalkan liburan keliling dunia. Uang yang tadinya sudah dikumpulkan untuk liburan, mereka pakai uang itu untuk pergi ke Kupang dan untuk membantu para pengungsi di Kupang. Pak Budi berpikir, inilah cara yang dilakukan Tuhan supaya Pak Budi tidak mementingkan keinginannya sendiri keliling dunia. Tapi Tuhan pakai Pak Budi untuk membantu sesama. Pak Budi juga diberkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan Pak Budi, Tuhan buat berhasil. Pak Budi telepon temennya, kesana kesini telepon temennya, siapa juga yang mau bantu untuk para pengungsi di Kupang. Ternyata banyak yang terkumpul, banyak orang yang mau membantu. Pak Budi dan teman-temannya berhasil mengumpulkan uang sekitar 700 juta rupiah pada waktu itu, dan barang-barang sebanyak 1 ton berupa makanan, pakaian, minuman, dan barang-barang yang lain. Karena bantuan Tuhan juga, berkat Tuhan, Pak Budi juga mendirikan panti asuhan. Panti asuhan di Kupang yang dinamakan Panti Asuhan Roslin. Sehingga banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang kekurangan bisa diurus di panti asuhan itu. Itu semua karena Tuhan. Pak Budi mau dipakai Tuhan karena Pak Budi tidak mempedulikan diri sendiri, tetapi mempedulikan orang lain. Siapa di sini yang juga mau seperti Pak Budi? Mau dipakai Tuhan. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk memberkati sesama, tidak cuma mementingkan keinginan sendiri. Kalau di rumah lagi santai-santai, lagi asik-asik main game, main HP, lalu mama bilang, "Kakak, tolong jagain adik sebentar, main HP-nya nanti dulu ya, main sama adik dulu, mama mau keluar sebentar." Apa yang kita lakukan adik-adik? Wah, lagi seru, lagi asik, mementingkan keinginan sendiri, atau kita mau dipakai Tuhan
untuk menjadi berkat untuk mama mau menemani adik. Pasti kita mau tolong mama dong ya. Kita mau belajar seperti Pak Budi Suhardi yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati sesama, tidak mementingkan keinginan sendiri. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami juga ingin belajar seperti Pak Budi Suhardi, tidak mementingkan keinginan sendiri, namun kami boleh mempedulikan orang lain. Dan kiranya Tuhan yang mau pakai kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Ya, untuk bekerja di ladangnya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Tuhan panggil saya ada, Tuhan panggil kamu ada, Tuhan panggil kita ada. Kita kerja terus di ladang Tuhan. 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 Nah, adik-adik, persembahannya udah dititipkan mama papa ya. Nanti mama papa yang akan memberikan ke gereja. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Papa